Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bacaan Injil hari ini sebenarnya merupakan bagian dari bab 6 dari Injil Yohanes yang secara khusus berbicara mengenai roti hidup. Hal itu berarti bahwa perikop Injil hari ini harus dipahami dalam konteks keseluruhan bab 6 Injil Yohanes yang secara bertahap disajikan kepada kita selama minggu ketiga Paskah ini. Karena itu, saudara-saudari, permenungan yang akan saya sampaikan pada hari Kamis ini mencakup perikop Injil Rabu kemarin, perikop Injil besok hari Jumat, dan perikop Injil lusa hari Sabtu. Bab 6 Injil Yohanes itu diawali dengan kisah penggandaan roti.
Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggandakan 5 roti jelai dan 2 ikan. Sesudah peristiwa itu, Yesus lalu menyingkir ke gunung seorang diri, karena orang banyak hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikannya raja. Keesokan harinya, orang banyak yang terus mencari Yesus menemukan dia di Kapernaum. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Orang banyak itu bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yesus, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Lalu mulailah Yesus sampai pada pengajarannya yang begitu penting bagi kita, yakni tentang roti hidup yang adalah tubuhnya sendiri. Dengan tegas dia katakan, "Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Lalu orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Dan dengan lebih tegas lagi Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Pengajaran Yesus ini begitu jelas, lugas, dan tanpa keraguan sedikit pun. Namun, pengajaran itu juga begitu keras, bukan hanya bagi orang banyak, tetapi juga bagi murid-muridnya. Sehingga mereka katakan, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Dan Injil Yohanes mencatat
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu secara khusus Yesus berkata kepada ke-12 rasulnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Dan Simon Petrus mewakili teman-temannya yang lain berkata kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Khotbah Yesus tentang roti hidup menjadi bahan permenungan kita. Fokus permenungan ini adalah mengimani Yesus sebagai roti hidup yang berasal dari Allah. Dari pihak kita, dia meminta agar kita belajar melihat dan percaya kepadanya. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana kita telah melihat Yesus dan percaya kepadanya? Seberapa banyak dari hidup, pengajaran, dan karya-karya Yesus yang telah kita imani? Seberapa dalam pengertian dan kepercayaan kita akan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga? Lambang konkret dari hal itu adalah jika kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus Tuhan hadir secara nyata dalam rupa roti yang adalah tubuhnya dan anggur yang adalah darahnya. Firman Tuhan selama beberapa hari ini mengingatkan kita akan buah-buah Ekaristi. Orang menerima roti hidup. Roti itu tidak mengenyangkan perut, tetapi menyelamatkan hidup. Berkat roti itu orang dianugerahi hidup kekal. Sebab roti itu tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Itulah sebabnya beberapa unsur yang dikisahkan dalam peristiwa penggandaan roti dalam bab 6 Injil Yohanes ini ditemukan lagi dalam kisah perjamuan malam terakhir menurut Injil Sinoptik. Para murid duduk bersama Yesus makan perjamuan malam terakhir. Yesus mengambil roti, mengucap 2 berkat, lalu membagi-bagikannya kepada mereka. Kesadaran iman yang semacam inilah yang memungkinkan kita melihat wajah Yesus dalam tindakan insani, termasuk dalam perayaan Ekaristi. Dalam konteks ini, maka Ekaristi juga dipahami sebagai perayaan berbagi kehidupan. Kehidupan ilahi diberikan kepada kita dalam Ekaristi dan sekaligus membekali kita untuk diutus berbagi roti jasmani dengan sesama yang lapar. Ekaristi menyatukan kita dengan Yesus sedalam-dalamnya, dengan cita-cita, semangat, dan nasibnya. Kita sungguh percaya bahwa yang kita santap
adalah tubuh Tuhan, maka seluruh daya hidup ilahi meresap dalam kemanusiaan kita. Daya ilahi yang dicurahkan ke dalam diri kita tidak hanya memperkuat pribadi kita, melainkan juga memperkokoh persekutuan yang saling memperhatikan dan saling melayani dengan orang lain. Tidak cukup hanya rajin datang ke gereja dan merayakan Ekaristi demi keselamatan jiwa pribadi, melainkan setiap orang yang datang merayakan Ekaristi menyatukan hidupnya sepenuhnya dengan daya hidup ilahi dan siap untuk berbagi suka duka dengan sesama. Semakin orang tekun berekaristi, semakin ringanlah langkah kakinya untuk pergi berbagi kegembiraan, sukacita, dan pengharapan dengan sesama di sekitarnya. Itulah makna terdalam datangnya kita kepada Yesus. Datang dan percaya kepadanya sebagai roti hidup.